Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A akan menyampaikan materi manajemen pendidikan dengan tema Manajemen peserta didik. Saya, Ii Anggraini dengan NIM 2330103019 dan saya Zunur Aini Rasman dengan NIM 2330103014. Selamat menonton. Manajemen peserta didik adalah kegiatan pengaturan dan pengelolaan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan kelulusannya peserta didik. Nah, tujuan dari manajemen peserta didik yaitu ada 3. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor. Dan yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan. Fungsi-fungsi dari manajemen peserta didik ada 3. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualis peserta didik, yaitu agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualisnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum seperti kecerdasan, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi peserta didik yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalurkan hobinya, kesenangan, dan minatnya, karena hal itu dapat menjunjung terhadap perkembangan diri peserta didik. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan manajemen peserta didik ada sebagai berikut. Yang pertama ada analisis daya tampung peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga pengelompokan peserta didik, yang keempat orientasi peserta didik, yang kelima pelayanan kebutuhan keseharian peserta didik, yang keenam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik, yang ketujuh pelepasan peserta didik purna studi, dan yang terakhir ada penyaluran alumni peserta didik. Selanjutnya ialah mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mengatasi peserta didik seperti ini seringkali membawa masalah di dalam pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditempatkan di tempat yang baik. Kode etik pengadilan hukuman disiplin peserta didik. Pendidikan di sini atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-norma dan aturan tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Selanjutnya ialah kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan dan dari masing-masing sekolah. Dalam kenaikan kelas, sering terjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian yang bijak. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen peserta didik. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.